Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan saya Bu Ervi ya di mata pelajaran prakarya kelas 7. Anak-anak, hari ini kita memasuki di bab 2 dan hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan tekstil. Untuk itu, kalian simak peta materinya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan tekstil ya, dimana nanti kita akan belajar mengenai fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, lalu jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, dan proses produksi kerajinan tekstil. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami prinsip, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Dan yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Nah anak-anak, adapun materi hari ini yang akan kita pelajari, ya yang pertama, nanti kita akan belajar mengenai fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Yang ketiga, proses produksi kerajinan tekstil. Dan yang keempat adalah kemasan produk kerajinan tekstil. Anak-anak, supaya kalian memahami materi hari ini, kalian harus simak baik-baik materinya ya. Yuk kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Nah, produk kerajinan ini dibuat tentunya memiliki tujuan. Nah, selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil juga dibuat untuk berbagai tujuan. Nah, anak-anak, Ibu akan menguraikan ya beberapa tujuan dari produk kerajinan tekstil. Yang pertama adalah fungsi penghias. Fungsi penghias ini ya, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Nah, contohnya adalah hiasan dinding. Lalu yang kedua yaitu fungsi benda pakai. Nah, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, contohnya di sini adalah busana, tas, dan aksesoris. Selanjutnya adalah fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis itu berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Nah, contohnya bisa kalian lihat ini adalah tenun ulos, ya. Nah, kain tenun ini ya dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Nah, fungsi yang keempat adalah fungsi simbolik. Nah, kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi untuk melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Nah, contohnya adalah tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, ini adalah salah satu contoh tenun Sindelio ya. Nah, itulah anak-anak mengenai 4 fungsi kerajinan tekstil yang harus kalian ketahui. Anak-anak, kalian harus tahu ya, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai itu sama-sama memiliki nilai ekonomis. Nah, kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Nah, di sini Ibu akan menampilkan ya gambaran produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan sebagai fungsi penghias dan kerajinan sebagai fungsi benda pakai. Nah, bisa kalian lihat ya pada gambar. Nah, di sini ya, ini adalah sapu tangan. Nah, sapu tangan ini adalah dominan sebagai fungsi pakai. Artinya, ya sapu tangan ini digunakan untuk lap wajah ataupun yang lainnya. Nah, di gambar yang kedua ya, nah sapu tangan ini ditambahkan sedikit unsur ornamen ya, tetapi masih saja dapat digunakan sebagai lap wajah.
Nah, ketika gambar yang ketiga, lihat gambar yang ketiga ini sudah menjadi fungsi penghias. Artinya ya, sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik dan tidak dapat digunakan lagi ya, kecuali hanya sebagai hiasan. Nah, itu ya anak-anak ya, perbedaan antara fungsi benda pakai dan fungsi penghias. Nah, itulah anak-anak ya 4 fungsi produk kerajinan tekstil yang harus kalian ketahui. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Nah, di sini ada 4 prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama yaitu mengenai keunikan bahan kerajinan. Ya, Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam memberi inspirasi bagi perajin Indonesia untuk memanfaatkan bahan alam sebagai media atau bahan berkreasi. Kreativitas para perajin dan seniman sejak zaman prasejarah hingga kini dari generasi ke generasi dikerjakan secara turun-temurun ya, hingga melahirkan karya kerajinan yang bersifat kedaerahan yang lazim yang disebut dengan istilah seni tradisional. Ya, lalu di sini ada teknik yang digunakan ya. Yang pertama adalah teknik jahit untuk tekstil, ini menggunakan alat mesin jahit. Lalu teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat. Lalu teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen ya, lalu teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum dan yang lainnya. Namun ada teknik yang tidak menggunakan alat melainkan cukup hanya menggunakan tangan saja. Kalian tahu ya. Nah, contohnya adalah teknik lipat untuk origami. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini ada alat ya yang digunakan untuk teknik berkarya dalam berkarya kerajinan. Ya, di sini adalah canting ya untuk membatik. Ya, dan yang kedua ini adalah ATBM ya, atau alat tenun bukan mesin ya, untuk teknik tenun pada serat. Prinsip kerajinan yang kedua adalah keterampilan tangan ya. Keahlian tukang atau perajin ya merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja ya, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Nah, kesadaran material ya adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Nah, bisa kalian lihat ya di sini ya, mencanting. Nah, ini adalah kegiatan mencanting merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Dan yang ini adalah menenun yang merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Prinsip yang ketiga yaitu unsur estetik. Ya, nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai itu dapat dilihat dari aspek bentuk, ya, warna ragam hias dan komposisi. Nah, dari segi bentuk itu disuguhkan keberaneka-ragaman, ya, bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, ya, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Nah, ini adalah produk berbentuk atau produk 3 dimensi, dan ini adalah produk 2 dimensi. Yang keempat adalah unsur hiasan atau ornamen, ya. Unsur hiasan atau ornamen ini adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan dilukis, diukir, ataupun dicetak. Nah, di sini ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan yang ada pada produk kerajinan. Yang pertama adalah hiasan pada permukaan produk, ya, artinya ya hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Lalu yang kedua adalah hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Nah, anak-anak, itulah 4 prinsip yang harus kalian ketahui dalam kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Nah, itulah fungsi dan prinsip kerajinan tekstil yang harus kalian ketahui. Yuk kita lanjutkan materinya ya. Kita akan belajar mengenai jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Nah, jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Nah, sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Nah, rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, maupun tekstur. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya 2 macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama adalah struktural teknik. Ya, bisa kalian lihat ya.
Struktural ini adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Bisa kalian lihat, ini adalah contoh dari struktural teknik ya. Ini adalah tas yang dibuat dengan teknik recut. Untuk selanjutnya yaitu dekoratif teknik ya. Nah, dekoratif atau garnitur ini ya adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Nah, sebagai contoh ini adalah tas kain katun ya. Tas kain katun ini dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Bisa kalian lihat ya. Nah, itulah ya dua teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Materi selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan tekstil. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi, dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Nah, adat istiadat, agama, dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa pada selembar kain hasil tenunan mereka. Demikian pula pada pembuatan hiasan tenun serat. Nah, dari proses tersebut terciptalah hiasan tenun serat yang indah, menawan, dan memiliki harmonisasi dari warna dan tekstur. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tapestri. Nah, kalian pasti bertanya apa saja sih bahan pembuatan hiasan tapestri? Nah, yang pertama yaitu adalah benang tipis untuk lungsi, dan yang kedua yaitu benang tebal untuk pakan. Nah, ini adalah bahan pembuatan hiasan tapestri. Nah, untuk selanjutnya adalah alat pembuat hiasan tapestri ya. Alat yang digunakan yaitu adalah kayu spandram ya yang diberi paku untuk benang lungsi, dan yang kedua adalah batang kayu. Selanjutnya yaitu adalah proses pembuatan tapestri. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, pada tahap proses pembuatan kali ini ya, kalian bisa lihat ya di sini adalah hiasan tenun sederhana. Nah, yang pertama adalah pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Nah, untuk selanjutnya ya memasukkan benang pakan pada lungsi. Lalu selanjutnya mengganti warna pakan sesuai dengan motif yang diinginkan. Nah, jika ingin menggunakan teknik ria, nah caranya bisa kalian lihat seperti ini ya. Lalu dilanjutkan ya. Nah, hiasan tenun serat hasil jadi ini setelah dilepas dari pemidangan akan seperti ini. Dan hiasan tenun bentuk serat yang bisa kalian lihat akan seperti ini. Nah, ini adalah proses pembuatan tapestri yang harus kalian ketahui ya. Proses kerajinan tekstil yang kedua yaitu adalah batik. Nah, batik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah batik pedalaman atau klasik ya. Nah, batik pedalaman ini adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Nah, dahulu pembatik-pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman. Selain itu juga tidak sembarang orang loh dapat melakukan proses pembatikan. Nah, sehingga jarang sekali dijumpai di lingkungan masyarakat luas. Nah, ini adalah sebagai contoh yaitu motif teruntum dari Jawa Tengah. Lalu yang kedua yaitu adalah batik pesisir. Nah, batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton ini adalah sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Nah, selain itu adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Nah, hal inilah yang menyebabkan batik tumbuh dengan berbagai corak yang beraneka ragam. Nah, ini adalah sebagai contoh yaitu adalah batik pesisir dari Pekalongan. Berikutnya adalah bahan produk untuk pembuatan produksi batik. Nah, di sini ya, yang pertama adalah kain putih. Nah, kain putih ini yang biasa digunakan adalah kain primisima dan kain sutra. Ya, seperti ini ya. Selanjutnya adalah malam atau lilin. Ya. Nah, di sini adalah malam nyungging ya, yang ini adalah malam nyungging. Ya, dan ini adalah malam nempok atau teknik pecah. Dan yang ketiga adalah zat pewarna batik. Ya, ini adalah zat pewarna sintetis ya dan reaktif. Ya, serta di sini adalah pewarna alam yang berasal dari kulit manggis dan kayu secang. Ya, ini adalah bahan produksi yang dibutuhkan dalam membuat produk batik.
Yang kedua adalah alat produksi batik. Nah, alat produksi yang dibutuhkan ya, yang pertama adalah canting ya. Lalu yang kedua yaitu adalah kompor minyak dan elektrik ya. Ini adalah kompor minyak dan ini adalah kompor elektrik. Lalu selanjutnya ya, ini adalah dingklik ya. Lalu gawangan dan bandul. Ya, alat selanjutnya dalam membuat produk batik ya, yaitu adalah di sini bisa kalian lihat pola batik ya. Ini adalah pola batik. Lalu ini adalah ember ya, ini panci, dan ini adalah wadah penampung limbah lilin atau malam. Nah, itulah anak-anak ya alat produksi batik yang harus kalian ketahui. Oke, selanjutnya adalah proses produksi kerajinan sulam ya. Nah, pada masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Sumatera Barat, sulaman telah mempengaruhi kehidupan masyarakat kaum perempuan. Nah, perempuan Minang ini diharuskan memiliki keterampilan menyulam sejak anak-anak sebagai bekal keterampilan di masa datang. Nah, meskipun dikerjakan dengan teknik yang tidak mudah, para perempuan tersebut tidak merasa menjadi beban, ya. Oleh karena itu, di daerah ini banyak berkembang aneka jenis sulaman dengan nama dan gaya pembuatan yang unik dan khas. Nah, di sini, ya. Kalian bisa lihat ya, di sini adalah beberapa sulaman ya atau jenis-jenis tusuk dasar yang harus kalian ketahui. Nah, ini adalah tusuk jelujur ya, bisa kalian lihat seperti ini. Lalu yang kedua adalah tusuk tikam jejak ya, ini. Lalu tusuk silang. Nah, ini tusuk silang. Selanjutnya adalah tusuk flanel, tusuk veston ya, lalu tusuk rantai, dan ini adalah tusuk melekat benang ya, dan yang terakhir ini adalah tusuk batang ya, di bawah ini adalah tusuk batang. Nah, itu adalah jenis-jenis tusuk dasar yang harus kalian ketahui dalam menyulam. Proses produksi yang keempat yaitu adalah jahit aplikasi. Nah, tentunya kalian tahu ya pengertian menjahit ya. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Nah, menjahit ini selalu dikatakan identik dengan pekerjaan perempuan. Nah, sedangkan jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit, ya. Nah, jahit aplikasi sendiri yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Nah, selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, ya, dengan menggunakan teknik sulam, ya, dan menggunakan tusuk hias veston. Nah, di sini ada pun jenis-jenis jahit ya, jenis-jenis jahit aplikasi yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama adalah jahit aplikasi standar ya atau online ya. Lalu jahit aplikasi standar ini adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain, kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain, dan kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. Lalu yang kedua adalah jahit aplikasi pada potong sisip atau inline ya. Nah, teknik menghias pada jahit aplikasi ini ya, yaitu menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melobangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Lalu yang ketiga adalah jahit aplikasi pada potong motif ya, yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain dan kemudian ditempel pada permukaan kain. Dan teknik penyelesaiannya sama dengan jahit aplikasi yang lain. Selanjutnya yaitu adalah jahit aplikasi pada lipat potong ya, yaitu teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan tangan atau dengan mesin ya. Dan yang terakhir adalah jahit aplikasi pengisian ya. Nah, jahit aplikasi pengisian ini adalah teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan secara manual ataupun menggunakan mesin ya. Nah, itu adalah beberapa teknik jahit ya, jahit aplikasi yang harus kalian ketahui ya anak-anak. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis jahit aplikasi, tentunya kalian juga harus tahu ya alat produksi jahit aplikasi apa saja yang dibutuhkan ya. Yang pertama yaitu adalah jarum jahit tangan dan jarum sulam ya. Lalu yang kedua adalah gunting
ya. Nah, gunting ini dibutuhkan untuk membuat sulam ya, seperti gunting kain, gunting kertas, gunting benang, dan gunting bordir. Nah, selanjutnya yaitu adalah jarum pentul dan bantalan jarum ya. Nah, jarum pentul ini digunakan untuk membantu menggabungkan kain satu dengan yang lainnya agar tidak bergeser dari tempatnya. Selanjutnya yaitu adalah tudung jari dan alat pemasuk benang. Ya, tudung jari ini digunakan untuk melindungi jari dari tertusuk jarum. Ya, dan alat pemasuk benang atau biasa disebut sayang nenek ini berfungsi untuk membantu memasukkan benang pada lubang jarum. Ya, tentunya kalian juga pasti akan kesulitan ya apabila memasukkan benang ke dalam jarum. Nah, ini adalah alat yang membantu kalian ya untuk memasukkan benang secara mudah. Ya, untuk selanjutnya itu adalah pemidangan. Ya, pemidangan ini digunakan untuk meregangkan kain agar permukaannya menjadi rata dan licin sehingga memudahkan pada saat menyulam. Ya, selanjutnya yaitu adalah pensil dan kapur jahit. Ya, nah pensil atau kapur jahit ini dibutuhkan untuk menggambar pola. Ya, jadi sebelumnya kalian menggambar pola terlebih dahulu ya dengan menggunakan pensil atau kapur jahit. Ya, selanjutnya yaitu adalah cukil atau pendedel jahitan. Ya, ini fungsinya adalah untuk membongkar jahitan yang salah. Dan yang terakhir ini adalah setrika. Ya, nah setrika ini digunakan untuk menghaluskan pola-pola aplikasi agar lebih mudah dijahit. Nah, anak-anak, itulah alat produksi jahit aplikasi yang dibutuhkan ya. Selanjutnya itu adalah bahan produksi jahit aplikasi. Ada dua bahan ya yang harus kalian sediakan. Yang pertama adalah benang jahit atau benang sulam. Ya, bisa kalian lihat pada gambar. Nah, ini adalah benang jahit atau benang sulam. Dan yang kedua, ini adalah kain bermotif atau polos dan kain felt. Nah, ini adalah kain polos, kain motif, ataupun kain felt. Nah, ini adalah bahan yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya itu adalah proses pembuatan jahit aplikasi pada bantal hias. Nah, pada bagian ini ya dipelajari bagaimana membuat aplikasi jahit dengan bentuk bantal hias sederhana. Nah, saat membuat aplikasi ya tentukan dahulu apakah hiasan permukaan yang digunakan adalah untuk memperindah sebuah bantal yang sudah ada atau memang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk dihasilkan benda yang diinginkan. Nah, dengan demikian akan diketahui dari mana kita harus memulai bekerja. Oke, silakan kalian lihat baik-baik ya. Nah, yang pertama ya ini adalah kalian buat desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pensil ya, dengan pensil warna di atas kertas ya. Selanjutnya buat pola sesuai desain, lalu gunting pola dan tempelkan pada kain dasar. Nah, jahitlah satu persatu dengan tusuk veston ya. Lalu yang ketiga, mulailah tempelkan bagian kepala boneka beruang ya, seperti mata ya dan hidung. Bisa kalian lihat ya. Oke, selanjutnya buatlah pita untuk bagian leher dan tempelkan pada dasar kain ya. Bisa kalian lihat ini pitanya ya. Nah, ini dia pita di bawah ya. Lalu jahit sekeliling kain dasar putih dan tempel pada bantal biru dengan tusuk veston. Nah, selanjutnya ini adalah kalian bisa membuat pita dengan bahan yang bermotif. Lalu buat kerutan melingkar 2 susun ya. Lalu pada bagian tengah sematkan kancing seperti ini ya. Lalu hasil akhir ya dari jahit aplikasi dengan bentuk bantal sederhana ini adalah hasil akhirnya, bisa kalian lihat ya. Selanjutnya itu adalah kemasan produk kerajinan tekstil ya. Kemasan merupakan sentuhan akhir pada sebuah proses. Nah, pada karya modifikasi kerajinan dari bahan limbah organik ini perlu diperhatikan adalah ukuran dan karyanya. Nah, bisa kalian lihat ini adalah contoh kemasan ya, aneka kemasan untuk produk kerajinan tekstil, baik yang kemasan dari bahan dus ataupun bahan plastik ya. Bagaimana anak-anak, apakah kalian paham materi hari ini ya? Tentunya semoga kalian paham sedikit demi sedikit ya.
Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah materi hari ini mengenai bab 2 yaitu kerajinan tekstil ya. Mudah-mudahan materi hari ini tentunya memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tugasnya ya, kalian catat semua materi yang sudah Ibu sampaikan dalam tayangan video ini mulai dari awal sampai akhir tayangan video ini. Terima kasih ya anak-anakku sekalian. Sekian dan sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.